对不起. Nggak tahu kenapa guys, tiba-tiba ke N. Padahal nggak. Laushu tekan loh, Laushu lagi fokus ke ini loh. Kenapa kok bisa keluar sendiri? Maaf ya guys. Kita lanjut. Jadi ta ini untuk dia perempuan. Ni ini yang berhubungan dengan perempuan selalu ada huruf yang ini. Ni, ingat ya. Ni. Laushu ketik lagi ya guys. Ni. 等一下哦. Yes, yang ini. Jadi ingat, ini namanya radikal. Jadi setiap ada yang radikal ini berarti itu berhubungan dengan perempuan. Ini, oke? Jadi ta yang ini dia perempuan. 明天itu artinya besok. 明天 besok. 今天 hari ini, 明天 besok. Tadi kata huruf ini sudah ada muncul nggak sih? 坐 itu duduk. 坐 itu duduk atau naik juga bisa. 火车 itu artinya kereta api. 去 artinya pergi. Jadi arti keseluruhannya 他明天坐火车去. Besok dia naik kereta api, pergi naik kereta api. Besok dia pergi naik kereta api. Gitu. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maaf ya kalau bahasa Indonesia kayak berepotan. 他明天坐火车去. Besok dia pergi naik kereta api. Gitu. Ya. Besok dia pergi naik kereta api. Besok dia pergi naik kereta api. 火车 他明天坐火车去. Besok dia pergi naik kereta api guys. Ta itu dia perempuan, 明天 besok, 坐 itu duduk, naik juga bisa. Dan di sini artinya naik ya guys. 火车 kereta api. By the way, coba kita lihat 火车 terdiri dari dua kata, 火 sama 车. 火 itu api. 车 semua ada yang 车 semua yang kayak kendaraan itu pasti ada huruf ini. 车 artinya kendaraan, mobil, pokoknya itulah. Jadi 火车 火车 itu artinya kereta api. Jadi kalau digabungin, 火 itu api, 车 itu kendaraan berapi. Kalian ingat gak sih kereta api dulu itu mereka itu pakai api, lebih tepatnya bukan pakai api tapi pakai batu bara bahan bakarnya, nggak seperti sekarang yang udah nggak pakai batu bara lagi. Tapi kalau seperti yang kalian tahu dulu itu mereka pakai batu bara. That's why kenapa namanya 火车 kereta api. 火 itu api, 车 itu kendaraan berapi. Terus ada asapnya, ya nggak sih? Kalau pakai batu bara terus ada asapnya. Kebanyakan nonton film Laushu. Tapi emang ya kereta api zaman dulu begitu. 去 artinya pergi. Jadi 明天 他明天坐火车去. Besok dia naik kereta api perginya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kalian sudah screenshot kah? Bisa Laushu lanjut kah? 可以吗? Kalau bisa kalian komen ya guys. Laushu lanjut ke next ya. By the way, kalian harus ingat, kalian harus tahu ini bacanya apa, terus artinya apa, biar besok bisa menjawab pertanyaan Laushu. Oke. Halo Ma. Oke, lanjut. Oke, siap. Salah. Siap. Next ya. Next. Tenang, Laushu sudah bilang kosakatanya gampang. Sekolah level 1 masih. 他们是同学. 他们是. 等一下. 同学. Ini kalau tunggu, Laushu tutup dulu. Biar kalian gak bingung. Kalau ta ini aja artinya dia. Tapi kalau tambah ini jamak. Dia artinya jamak. Berarti lebih dari satu orang. Berarti taman itu dia, lebih dari satu orang jadi apa? Lebih dari satu orang jadi apa? Dianya itu banyak. 2 orang. Pokoknya lebih dari 1 orang. 2 orang, 3 orang, mungkin bisa 4 orang. Pokoknya banyak deh. Bukan cuma 1 orang. Lebih dari 1 orang. 他 itu artinya dia, 他们 yes, 对了, 好棒哦Kak Rufina. Jadi 他们 artinya mereka, yes, 他们 artinya mereka. Ini 是 sering muncul ya. 是 artinya adalah 同学 itu teman sekolah, teman sekelas juga bisa. 同学 teman sekelas, 同学 itu teman sekolah juga bisa. Jadi 他们是同学, mereka itu teman sekolah. 他们是同学, mereka itu teman sekelas gitu.
woman, ada taman, ada woman. Wo itu artinya saya. Kalau misalnya laoshi kasih jamaknya woman, lebih dari sayanya itu lebih dari satu orang, berarti jadi woman, kami gitu. Terus ada lagi, kita belajar jamak dulu ya. Kebetulan ada kata itu bagus sekali sih, jadi kalian sekalian belajar. Ni itu artinya kamu. Terus kalau tambah men, yang laoshi pin, kalau tambah men itu jadi apa? Ni kamu, tapi banyak apa? Apa coba? Kamu tapi lebih dari satu orang. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kalian. Yes, kalian. Betul. Jadi ingat kata men ini. Thank you ya Kak Rufina udah bantu jawab. Yang teman-teman yang lain, ayo bantu jawab. Men, ingat yang laoshi pinnya. Jadi kata ini ingat. Kalau misalnya laoshi sudah pin, coba kalian woman. Yes, ya pinnya benar. Wo itu nada ketiga, men itu nggak ada nada, qingsheng nggak ada nada. Jadi pas kalian baca men itu cepat, woman gitu. Bukan woman ini bukan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Inggris, jangan salah. Oke, kembali lagi. Yang laoshi pin itu men itu jamak. Jadi kalau misalnya ada huruf itu yang laoshi pin men, berarti orangnya lebih dari satu, jamak dia, jadi banyak. Oke, kita lanjut. Jadi laoshi ulangin dulu, tamen shi同学, mereka adalah teman sekolah, mereka adalah teman sekelas. Oh, by the way ada 6 loh guys, nggak apa-apa lah ya, kalian nggak apa-apa. Total ada 6, baru ingat, sorry, kirain 5. Total ada 6. Terus tadi laoshi dari awal bilangnya 5, nggak apa-apa. Kalian ingat 5 aja udah boleh kok. Oh ya, yang ini agak panjang ya. 没事 kayaknya cuma ini sih yang panjang, sisanya pendek-pendek semua kok. Oke. 注意听, dengar baik-baik. 他在医院工作. Yang bawah, laoshi lagi baca yang bawah. 是个医生. 是个医生. Laoshi baca lagi. 他在医院工作. Yang kedua, yang bawah. 是个医生. Laoshi jelasin yang atas dulu ya guys. Laoshi jelasin yang atas dulu. Ta itu artinya dia. Wah, banyak banget nih kata ini. Kayaknya hari ini kalian harus benar-benar hafal kata ini karena dia muncul terus dari awal sampai akhir. Ta itu dia. Zai itu tadi ada zai. Terus ini ada zai lagi. Coba kalian tebak. Ini zai yang di sini tuh Laoshi nggak mau bilang dulu, tapi Laoshi mau kalian tebak zai yang di sini tuh karena artinya apa? Karena kemarin Laoshi udah pernah jelasin. Mungkin yang udah ikutin Laoshi yang dari kemarin-kemarin, Laoshi udah pernah jelasin. Zai itu ada beberapa fungsi. Salah satunya yang tadi yang menyatakan sedang lagi. Coba kalian tebak, ini zai ini artinya apa? Yang pasti bukan lagi atau bukan lagi, sedang. Coba kita lihat dulu yang belakangnya. Iyuan itu hospital, rumah sakit. Iyuan itu rumah sakit. Gongzuo itu kerja. Jadi ta itu dia laki-laki, iyuan itu rumah sakit, gongzuo itu bekerja, bekerja. Coba kalian tebak, zai di sini itu artinya apa? Dia lagi kerja di rumah sakit. Bisa juga sih, tapi dia bukan lagi artinya, bukan sedang artinya. Yang lain. Fungsi dari zai yang lain. Coba kalian masih ingat nggak? Atau yang baru join belum pernah belajar kata ini, boleh tebak. Dia bukan lagi, bukan sedang. Coba tebak. Coba bantu Laoshi tebak. Artinya apa? Ta zai yiyuan gongzuo. Dia bekerja di rumah sakit. Jadi zai yang di sini itu dia menyatakan tempat di. Oh, dia kerja di mana? Ta zai nali gongzuo. Zai yang di sini. Dia kerja di mana? Oh, di rumah sakit. Di zai. Jadi dia menyatakan tempat guys. Jadi dia menyatakan tempat yaitu iyuan. Dia menyatakan tempat. Dia kerja di rumah sakit gitu. Jadi ta zai iyuan gongzuo artinya dia bekerja di rumah sakit. Yang Kak Rufina bilang. Tuh Kak Rufina nih hopang. Bagus. Yang bawah shi ge yi sheng. Coba kalian lihat kata ini. Tunggu Laoshi tutup yang i. Laoshi ini.
I berarti berhubungan dengan rumah sakit, berhubungan dengan dokter juga. Rumah sakit identik dengan dokter nggak sih? Makanya huruf depannya sama, cuman yang bedain belakangnya. Yun itu rumah, Yun itu bisa dibilang rumah. Sheng itu kayak murid. Jadi Isheng itu artinya dokter, bukan murid ya guys. Isheng itu dokter. Shi artinya adalah. By the way, kalau coba kalian perhatiin ini, ke artinya dia itu mempunyai arti measure, kata satuan. Sebuah apel, seorang dokter. Shi ke isheng, dia adalah seorang dokter. Dia bekerja di rumah sakit dan adalah seorang dokter. Walaupun di sini di Hansennya nggak ada dan sih, he itu dan. Tapi alangkah baiknya lebih nyambung dia pakai dan. Coba kita tanpa dan. 他在医院工作，是个医生。Dia bekerja di rumah sakit, adalah seorang dokter. Kira-kira begitu. Dia bekerja di rumah sakit, adalah seorang dokter. Gitu. Berarti profesi dia itu adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit. Itu pekerjaannya. Oke, 可以了吗？可以了吗？可以了吗？可以了吗？可以了吗？可以了吗？可以了吗？可以 itu udah bisa. Gitu. Kalian udah screenshot belum? Agak panjang. Oke, kita lanjut dulu. 他在医院工作. Dia bekerja di rumah sakit. 是个医生, seorang dokter. Ingat, ke di sini itu kata satuannya guys. Seorang. Sebenarnya ke ini bisa digunakan untuk 一个苹果. Bisa juga ke, tapi ada beberapa yang nggak bisa pakai ke 一个苹果. Tapi nanti ya kita cari waktu untuk fokus ke yang kata satuan, oke? Jadi 一个苹果, kalian masih ingat dong? 苹果itu artinya apel, i itu artinya satu. Berarti ke di sini udah bukan seorang. Kalau di sini kan seorang dokter. Ke di sini yang Laoshi komennya, di komen guys biar nggak bingung. Laoshi pin itu dia udah bukan seorang apel. Laoshi kok dia jadi seorang, jadi ke itu bukan, dia itu universal, dia itu umum. Dia bisa digunakan di mana aja. Jadi kalau misalnya kalian ragu kata satuannya itu apa, kalian bisa pakai ini kata satuan yang paling mujarab sih. Bisa untuk semuanya. Ya, kalau misalnya kalian walaupun kurang tepat, tapi kalau kalian nggak tahu pakai ini, mereka masih bisa menerimanya. Tapi kalau untuk yang lain nggak bisa. Jadi ada beberapa kata satuan kayak wei itu juga bisa untuk orang. Tapi ini cuman bisa dipakai untuk orang. Jadi wei, kalau misalnya kalian menghormati orang tersebut kayak beliau gitu kan, kita bisa pakai wei, yi wei, yi sheng. Wah, berarti dokternya itu sangat mulia, sampai kalian pakai wei atau yi wei lao shi. Ketika kalian memperkenalkan seorang guru, seorang dokter, kan pekerjaan yang mulia nggak sih, dokter, guru, dan bukan berarti pekerja yang lain nggak mulia juga. Cuman kalau misalnya kalian pakai wei, itu kayak udah beda. Wah, itu orangnya mulia banget gitu, kayak dihormati gitu, pakai wei gitu. Kalau pakai ke, jadi langsung gini, kenapa di sini pakai ke? Ya karena balik lagi bukan ini nggak menghormati dokter, enggak, tapi karena HSK 1 itu masih anak-anak, jadi penggunaan bahasanya bener-bener yang simple gitu. Kalau misalnya kalian lihat di kosakata di HSK 5, 4 itu udah mulai susah, dan itu bukan pakai ke lagi. Kalian bisa lihat mungkin udah pakai we gitu. Oke? Ingat ya. Next ya. Jadi Laoshi baca sekali lagi. Laoshi dari tadi baca sekali lagi nggak siap-siap. Ini karena panjang guys. Jadi Laoshi ulang sekali lagi, terus kita next ya. 他在医院工作，是个医生. Dia bekerja di rumah sakit, adalah seorang dokter. Ini dia. 我想喝一杯茶. Wah, Laoshi suka sih, tapi Laoshi lebih suka yang lain. Nanti Laoshi kasih tahu. 我想喝一杯茶. 我想喝一杯茶. By the way, Laoshi nggak bakalan bosan-bosannya kasih tahu. Coba Laoshi ketutupan itu yang apa namanya. Coba kalau Laoshi di atas, pinginnya jadi ketutup. Coba kalian dengerin instruksinya Laoshi.
wo itu artinya saya, coba itu 第三声 nada ketiga. Xiang itu juga 第三声 nada ketiga. Kalian masih ingat kalau saya pernah bilang nada ketiga, ketemu nada ketiga. Nada ketiga yang pertama dibaca jadi nada kedua. Jadi wo xiang. Ingat, wo xiang. Kenapa langsung begitu? Iya, di Hanzi, di Mandarin itu ada beberapa perubahan nada. Jadi nada kalau misalnya ini bacanya jadi beda-beda gitu. Jadi langsung kalau misalnya kita lupa, kita baca nada ketiga, ya bisa juga sih, cuma agak nggak nyambung. Tapi kalau misalnya kalian sering dengar, sering praktekin, kalian jadi terbiasa. Langsung jadi terbiasa, nggak dilihat, oh ini nada ketiga, oh ini nada ketiga, harus baca nada 2-3, harus jadi bacanya jadi 2-3. Karena kalian sering dengar orang yang sekitar ngomong, atau orang Cina yang ngomong, atau losyo-losyo yang ngomong, terus kalian jadi terbiasa, oh bacanya itu wo xiang, udah otomatis udah terset di otaknya, wo itu jadi nada kedua kalian pas bacanya, percaya deh pasti begitu. Karena losyo pas baca juga nggak begitu perhatiin nadanya, udah otomatis terset, oh ini nada kedua, oh ini nada ketiga gitu. Jadi ingat ya, losyo kasih info biar kalian ingat, wo xiang. Wo itu artinya saya, xiang itu kayak ingin. Xiang itu banyak arti ya guys. Bisa berpikir, wo xiang. Xiang itu berpikir juga bisa. Ingin juga bisa. Mau juga bisa. Jadi wo xiang, saya ingin. Di sini lebih cocok ingin. Saya ingin yang ini. Itu artinya minum. Minum. Shui, minum air. Kafe, minum kopi. Cha. Nah, cha di sini kalian kayaknya udah bisa tebak deh. Cha itu artinya apa? I itu satu. Muncul lagi kata satuan. Tadi kita udah belajar kata satuan yang ke itu bisa universal, bisa umum. Ingat kata langsung. Kalau kalian nggak tahu ini kata satuannya apa, kalian pakai ke. Itu udah paling mujarab Hanzinya untuk kata satuan. Ini muncul lagi. Kalian bisa segelas teh. Yes, cha itu artinya teh. I segelas kata satuan untuk ya, IP itu segelas teh, kata satuan. Bukan kata satuan sih. Oh ya, sorry. Tapi ini IP kafe, IP cha, segelas. Ya, artinya segelas. Segelas. Satu teh. Saya mau 1 gelas teh ya. Satu mau 2 teh, 2 kopi. Ya, bisa kan? Biasa kan kalau kita order kan makanan, oh 1 teh ya, 2 kopi ya, 3 jus ya. Gitu kan? Ya kan? Ya enggak sih? Iya, kalau di penggunaan bahasa Indonesia yang formalnya bahkan kita nggak pakai gelas, ya nggak sih? Kayak canggung banget, kayak ya udah 1 teh ya. Oh kalau misalnya ya iya, kalau segelas teh ya segelas teh ya. Jarang nggak sih di tempat kalian? Kalau Medan jarang sih, langsung mandi teh manis 1, kopi 1, gitu kan. Tapi kalau Mandarin mereka beda, ada kata satuannya pei, i pei cha. Jadi langsung kalau mau bilang 2 teh gimana? Liang pei, ingat bukan 2, tapi bilang liang pei. Kemarin langsung udah pernah jelasin bedanya liang sama 2 itu. Terus ada di postingan Haho juga. Kalau kalian lupa, kalian mau lihat lagi juga bisa. Searching postingannya Haho di Instagram, searching, terus kalian lihat perbedaannya sama liang itu apa. Tapi ingat, yang di sini tuh bukan pakai tapi pakai liang. Itu 2, liang itu 2. Liang langsung ketiga. Biar kalian ada gambarannya guys. Liang artinya 2. 2杯茶, 2 gelas cha itu teh. Jadi 我想喝一杯茶, saya ingin minum segelas teh. Oke? Next. Ini yang terakhir ya guys. Langsung live sampai jam 10 aja. Ini yang terakhir. Wah, ini udah 6. Sudah 6 gak sih? Kalian screenshot tadi udah 6 gak sih? 等一下我看一下。Tadi yang 他在睡觉，他明天坐火车去，他在工作，他在医院工作，是个医生，他想喝一杯。Ya. Ini udah 6. Ini udah terakhir guys. Tenang. Udah jamnya tidur ya. Tenang. Sedikit lagi. Satu lagi. Oke. Tunggu. Lo sih katasin. Ya. Katasin nggak ketutup. 我 tiga lagi nggak sih? 我很喜欢这 Sorry guys. Yang ke-6 ini besok langsung kasih yang benernya ya guys. 我很喜欢这本
书 Laoshe ketik salah guys. Oh my god. Sorry. Coba kalian lihat di komen. Itu yang chen itu artinya harusnya ce artinya ini. Ce artinya ini, bukan ini ya guys. Ini kalimatnya salah. Lebih tepatnya bukan salah. Laoshe salah ketik. Karena pakai pinyin itu kan. Laoshe pakai pinyin ce, terus dia muncul banyak. Terus pakai chen, terus Laoshe lupa cek. Terus pas Laoshe, by the way ini pinginnya biar cepat, Laoshe pakai Google Translate. Terus nggak lihat lagi, langsung chen. Salah. Ini harusnya ce artinya ini. Jadi yang Laoshe pin yang di komen itu, 我很喜欢这本书. Saya suka dengan buku ini. Pen, kalian belajar lagi kata satuan next ya. Pen, ingat. Pen, kata satuan pen ini untuk buku. Jadi 这本书, buku ini gitu. Besok Laoshe jelasin khusus untuk ini aja Laoshe jelasin. Oke, ini nggak usah di screenshot. Laoshe besok jelasin lagi yang ini. Ingatin Laoshe ya guys kalau Laoshe lupa. By the way, Laoshe mau kasih info. Ini terakhir. Tadi Laoshe udah jelasin. Laoshe dari kemarin selalu jelasin nada ketiga. Salah. 2 nada ketiga. 2 aja nada ketiganya. Nada ketiga sama nada ketiga. Nada ketiga yang pertama dia dibaca jadi nada kedua. Ya nggak sih? Yang nada ketiga yang kedua itu masih tetap. Tapi coba kalian lihat. Wah, coba kalian lihat. Ini nada ketiganya. Nada tiganya itu ada 3 Laoshe. Jadi gimana Laoshe kita bacanya? Beda lagi. Kalian jangan baca wo yang pertama itu jadi nada kedua, jangan. Jadi yang tengahnya jadi nada kedua. Jadi coba kalian dengerin. wo很喜欢. Jadi wo-nya itu tetap. Nada ketiga wo. Tapi kalian baca setengah aja. 我很nya itu jadi nada kedua, 很喜. Jadi si-nya itu tetap nada ketiga. Jadi ingat, kalau misalnya ada 3, nggak ada jari lagi. Ingat ya, ada 3 nada 3. Jadi nada 3 yang kedua itu kalian ubah nadanya jadi nada kedua. Ingat ya. Agak ribet Laoshe. Ya emang ribet Laoshe, jelasin sekali lagi. Jadi kalau misalnya ada berderet dia nada ketiga gitu kan. Terus nada ketiga yang di tengah kalian baca jadi nada kedua. Jadi seperti ini. Harusnya 我很喜欢 gitu kan. Nada ketiga kan kita baca setengah aja. Jadi dia cuma turun aja nggak sampai naik. Oke? Jadi dia jadinya, coba kalian dengerin sama yang nada huruf kedua, nada ketiga yang nomor 2 itu Laoshe ubah jadi nada kedua. Coba dengerin. 我很喜. Sama yang nada ketiga semua. 我很喜. Beda kan? Lebih enak didengar yang mana guys? 我很喜. Kayak lebih sun itu kayak smooth, kayak lebih lancar gitu kan? Kayak lebih enak didengar yang udah diubah nadanya nggak sih? Ya nggak sih? Ya, that's why. Karena itulah kenapa. Terus lebih gampang juga pelafalannya. Jadi kayak nggak terbata-bata. 我很喜欢. Kayak nggak terbata-bata. Jadi kayak dia lebih sun, smooth, lebih lancar, lebih lurus. Gitulah. Lebih halus. Akhirnya menemukan kata bahasa Indonesia yang tepat. Lebih halus. 我很喜欢. Ya nggak sih? Jadi kayak nggak terbata-bata. Itulah kenapa ada perubahan nada. Biar nggak terbata-bata, biar lebih sun, biar lebih smooth. Smooth. Bener nggak sih? Ayo, bahasa Inggrisnya Laoshe juga 11-12. Maksudnya nggak gitu bisa. Jadi kalau mohon maaf, smooth maksudnya lancar gitu. Ya itulah. Semoga kalian mengerti. Oke? Jadi 我很喜欢这本书. By the way, kalimat ini besok Laoshe lanjut bahas lagi ya. Laoshe revisi dulu yang ini. Salah. Bukan yang kata ini. Maaf ya. Oke, nah 我的直播今天到这里咯. Jadi live-nya Laoshe hari ini sampai di sini. Besok kita lanjut lagi 9 jam 9. Ingat, setiap hari Rabu dan Kamis. Cuman di Hall Mandarin. Oh ya, kalau misalnya kalian merasa Laoshe kayaknya kurang deh pelajaran dari Laoshe. Kayaknya saya harus belajar lebih lagi Laoshe. Tenang. Kalian hubungi Hall Mandarin, kalian DM lah Hall Mandarin, tanya paketnya. Oke? Nah, 再见. 晚安, selamat tidur guys. Good night. 晚安. 谢谢大家. Terima kasih. 谢谢.